Pernah nggak sih kamu duduk, berniat fokus kerja atau belajar, tapi 5 menit kemudian, tanpa sadar, kamu udah tenggelam scroll video lucu, gosip seleb, atau berita yang bahkan kamu sendiri nggak peduli. Dan anehnya, kita tahu itu nggak produktif, tapi tetap aja kita ulangi. Kenapa? Ya, hari ini kita bahas sesuatu yang sering kita alami, tapi jarang kita sadari bahayanya. Otak yang terkikis diam-diam oleh kebiasaan digital kita sendiri. Bagian 1. Fenomena, storytelling, dan ketegangan. Bayangkan ini, otak manusia itu ibarat taman. Dulu, taman ini penuh bunga ide, pohon fokus, dan jalur-jalur kreatif yang tertata rapi. Tapi sekarang, bayangkan taman itu berubah jadi lautan iklan, notifikasi, video pendek, dan komentar-komentar pedas dari orang asing. Kita hidup di zaman di mana informasi datang seperti hujan badai, cepat, deras, dan gak pilih-pilih. Satu video belum selesai, sudah ada 3 lainnya yang lebih menarik. Dan lama-lama, otak kita menyerah. Dia bilang, ngapain mikir dalam-dalam? Mending cari yang cepat, lucu, dan gak bikin capek. Bagian 2, dampak, naikkan tensi dan ketegangan. Masalahnya, ini bukan cuma soal jadi gampang terdistraksi. Ini soal kehilangan kemampuan paling mahal yang manusia punya. Kemampuan untuk berpikir panjang, menyusun ide, dan bikin sesuatu yang orisinal. Akibatnya, kita jadi gampang bosan. Nggak bisa baca buku lebih dari 2 halaman. Gampang tersulut emosi saat lihat konten yang berbeda pandangan. Dan yang paling menakutkan, kita berhenti punya mimpi besar karena otak kita udah terlalu sibuk cari kepuasan instan. Penelitian menunjukkan, terlalu sering kena rangsangan digital bisa bikin otak kehilangan sensitivitas terhadap kesenangan yang lebih sehat, seperti menyelesaikan proyek kreatif, ngobrol mendalam, atau sekadar duduk tanpa gangguan. Bagian 3, turning point, solusi dan harapan. Tapi, ini bukan akhir cerita, karena sama seperti taman yang rusak bisa dipulihkan, otak kita juga bisa pulih, asal kita mulai ambil kendali lagi. Pertama, ubah makanan digitalmu. Mulailah dari yang kecil. Berhenti tonton konten yang cuma kasih hiburan kosong. Cari yang bikin kamu mikir, tertawa sehat, atau belajar sesuatu. Algoritma itu seperti anjing peliharaan, bisa dilatih asal kita konsisten. Kedua, latih otak untuk tenang. Coba meditasi 10 menit. Atau baca buku beberapa halaman tiap hari. Bukan buat kelihatan pintar, tapi buat kasih ruang bagi pikiran untuk bernafas. Ketiga, jadwalkan gangguan. Lucu ya, tapi serius. Daripada larut tanpa kontrol, lebih baik tetapkan waktu khusus buat main HP atau nonton YouTube. Di luar itu, jangan ganggu otakmu dengan notifikasi tak berujung. Keempat, isi waktu luang dengan hal nyata. Belajar hal baru. Olahraga, masak, ketemu teman, bikin sesuatu dengan tanganmu sendiri. Setiap kali kamu memilih dunia nyata, kamu sedang menyelamatkan taman di kepalamu. Kamu nggak perlu sempurna. Nggak perlu berubah dalam sehari. Tapi kamu perlu sadar bahwa perhatianmu adalah aset paling mahal dan banyak pihak di luar sana yang ingin mencurinya. Jadi mulai sekarang, mari pelan-pelan kita rebut kembali kendali. Bangun ulang otak yang fokus, kreatif, dan hidup sepenuhnya di dunia nyata. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi manusia seutuhnya lagi. Kalau kamu siap mulai, langkah pertama bisa sesederhana, meletakkan HP, menutup tab ini, dan duduk dalam diam selama 5 menit. Lihat apa yang muncul dari keheningan itu. Mungkin, itu adalah dirimu yang selama ini tertinggal.